kita masuk ke dalam managing desktop. Nah, di sini kita disuruh mengetahui bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke terminal. Kemudian kita menginstalnya dengan mengetikkan sudo apt get install ubuntu desktop. Sebelumnya ini tuh adalah cara untuk menginstal desktop environment, yaitu suatu tampilan GUI dari sebuah sistem operasi Linux itu sendiri. Karena Linux hanyalah sebuah kernel, sehingga akan sangat susah menggunakan Linux bagi user jika tidak adanya sebuah tampilan GUI. Nah, maka dari itu ini saya akan menginstal yaitu LXID. Kemudian kita masukkan password. Ya. Kemudian kita tunggu. Setelah selesai, di download. Kemudian, di sini kita bisa melihat kan, sudah terinstall semua. Nah, di sini kita dapat melihat tadi kita sudah unduh dan kita install, sudah ada di dalamnya aplikasinya tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Bordela, NRP 5214-1086. Ya, baik, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalam managing desktop. Yang pertama itu soal yang pertama, kita disuruh mempelajari apa itu desktop environment, Windows Manager, compositing, dan berbagai macam lainnya. Jadi kita harus tahu dulu desktop environment itu apa sih? Desktop environment itu adalah tampilan grafis antarmuka pengguna yang didesain untuk mempermudah user dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur dalam sebuah paket sistem operasi. Ya. Nah, DE ini tuh contohnya seperti GNOME. Nah, kita bisa lihat ada di sini. Cara ngeceknya itu bisa lewat terminal. Kemudian di sini ada about-nya. Ya, about GNOME terminal ini adalah DE-nya. Kemudian ada lagi yang namanya Windows Manager itu. Windows Manager adalah program yang berfungsi untuk mengatur tampilan window jendela dari aplikasi yang sedang kita jalankan. Window yang dimaksud ini adalah eksterior dari aplikasi yang dapat berupa border, title bar, sistem menu, dan behavior-nya. Windows Manager bertugas menyediakan window bagi aplikasi yang dijalankan. Window yang dimaksud di sini adalah eksterior dari aplikasi yang berupa border, title bar, sistem menu, and behavior-nya.
Nah, Windows Manager sendiri itu digunakan untuk Linux. Yang diantaranya ada contohnya misalnya OLWM atau OLVWM, OpenLook Windows Manager, MWM Motif Windows Manager. Kemungkinan ini adalah menjadi Windows Manager. Ini ada contoh-contohnya. Nah, compositing itu sendiri adalah sebuah Windows Manager yang menyediakan aplikasi di masing-masing jendela tersebut, yang dimana the Manager converts the Windows buffers into an image representing the screen and writes the result into the display memory. Ya, jadi dia sendiri yang mempresentasikan di screen itu sendiri. Jadi ini ada contohnya nih. Jadi bisa gambar 3D atau 2D. Baiklah, untuk menginstal suatu aplikasi di Ubuntu itu ada dua cara, yaitu ada dua cara online sama offline. Nah, untuk cara online itu kita bisa mengatur repository lokal menjadi repository Indonesia. Yang pertama dengan cara buka Ubuntu Software Center. Kemudian ya, baiklah, saya akan menjelaskan apa itu repository. Nah, repository adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software atau aplikasi yang bisa di-download atau diambil untuk digunakan. Atau definisi yang lebih mudahnya itu mengenai repository adalah sebuah arsip atau arsip software yang ada di internet dan kita bebas untuk mendownloadnya dan menggunakannya. Nah, itu biasanya kita arsip tersebut itu bisa di-download di Ubuntu Center atau di terminal. Nah, repository di Ubuntu Linux itu dibagi menjadi 4 area. Yang pertama itu ada main. Main itu adalah sebuah software yang didukung secara resmi. Kemudian ada restricted, adalah software yang didukung tapi tidak seutuhnya freelance. Kemudian ada universe, adalah software yang dikelola oleh komunitas. Kemudian ada multiverse, adalah software yang tidak free. Namun ada beberapa catatan untuk menggunakan atau menginginkan menginstal software dari repository ini, yaitu diperlukan koneksi internet. Nah, sehingga wajib adanya koneksi internet dalam proses instalasi. Nah, sebenarnya bisa gak sih kita nginstal ini tanpa ada internet? Ya, sebenarnya itu bisa, asal ada jasa DVD sebagai jalan alternatifnya. Nah, terakhir ada konfigurasi untuk menambahkan repository di Linux. Kita bisa temukan di file etc apt source.list. Nah, ini nih repository lokal Indonesia, ada banyak. Ya, untuk dependensi sendiri itu bisa diartikan sebagai ketergantungan. Di Linux, dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket.
Nah, di sini itu misalnya ya, kita ingin mendownload software Audacious. Nah, itu kita nggak bisa cuman download search code ini aja, cuman ada paket-paket lain yang harus diinstal pula. Misalnya ada plugins, Libmap, dan yang lain-lain gitu. Nah, makanya ini dependensi itu saling bergantungan. Nih, contohnya dependencies. Nah, ini untuk mengubah password root dengan atau super user. Nah, kalau misalnya di Windows itu kan namanya administrator, tapi kalau di sini biasanya root atau super user. Nah, pertama kita buka terminal di konsol itu, kemudian kita ketik sudo su. Setelah itu nanti kita suruh ngetik lagi password user kita. Nah, kalau udah masuk root biasanya ditandai dengan tanda pagar. Kemudian ketikkan password root, kemudian tekan enter, kemudian muncul tulisan enter new unique password. Nah, itu adalah password baru kita. Ya, kemudian kita masukkan password yang baru, ulangi sekali lagi, kemudian muncul password updated successfully. Selamat mencoba. Nah, untuk soal yang terakhir itu, soal terakhir. Untuk soal interface, nah di sini kan kita disuruh cari tahu kita itu sedang ada pada Microsoft environment apa kan. Nah, caranya itu pertama gini. Kita search screen page, kemudian kita klik download. Kita save file. Oke, kemudian kita tunggu downloadnya. Nah, kemudian klik kanan, extract file. Oke, di situ kita buka. Nah, yang ini kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke home. Baru kita paste. Nah, baru kita buka.
Nah, kemudian kita buat baru. Nah, kemudian di copy, setelah itu di paste. Kemudian kita save. Di form. Kemudian kita ke terminal. Terus chmod plus x. Nah, ini adalah jenis OS kita. Kemudian untuk selanjutnya kita terbang bawah. Nah, tampilkan search. Screen fetch. Ya, sehingga ada error ya. Oke, itulah cara untuk melihat OS kita. Sekian. Nah, untuk soal yang terakhir itu soal terakhir. Untuk soal interface. Nah, di sini kan kita disuruh cari tahu kita itu sedang ada pada Microsoft environment apa kan. Nah, caranya itu pertama gini. Kita search screen page, kemudian kita klik download.
Kita save file. Oke, kemudian kita tunggu downloadnya. Nah, kemudian klik kanan, extract file. Oke, di situ kita buka. Nah, yang ini kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke home. Baru kita paste. Nah, baru kita buka. Nah, kemudian kita buat baru. Nah, kemudian di copy. Setelah itu di paste. Kemudian kita save. Di home. Kemudian kita ke terminal. Terus chmod plus x. Nah, ini adalah jenis OS kita. Kemudian
Untuk selanjutnya cara paling bawah. Nah, tampilkan search screen fetch. Sehingga ada error ya. Itulah cara untuk melihat OS kita. Sekian.